Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk pertama menyampaikan yang saya hormati Pak Fatoni, BD1, Pak Kajur, Pak Aratno, yang saya banggakan seluruh panitia, HMC, dan seluruh mahasiswa saya yang saya sayangi. Walaupun di sini tidak sesuai dengan harapan saya kan yang ikut satu angkatan, yaitu angkatan 2016, karena materi hari ini itu kita persiapkan dalam rangka untuk mereka ketika sudah lulus itu mereka sudah lebih siap ya. Yang ikut join sekitar 30-an, biasa itulah mahasiswa, itulah anak-anak saya, anak-anak sudah seperti itu, sudah biasa, tidak perlu dikagetkan. Saya mencoba memberi judul di sini yaitu menggapai masa depan dengan gambar di samping ini. Di samping ini kita lihat ada dua sisi, yaitu yang pertama adalah pelakunya, yang kedua adalah orang yang melihat dikatakan. Pelakunya bisa dilihat di situ, digambarkan di situ dari bawah untuk bisa naik ke atas sampai bisa menjadi pemenang. Itu kan ternyata lika-likunya seperti itu, ada duri dan lain-lainnya sampai berdarah-darah dikatakan. Itu prosesnya. Akhirnya bisa berhasil. Tetapi orang yang di luar melihat itu kan mengatakan gampang, itu mudah dikatakan. Orang yang melihat Mas Fajar kan mungkin mengatakan, wah gampang ya, ternyata Mas Fajar sebentar lagi lulus dikatakan, sudah semester 8, sebentar lagi selesai, kok cepet dikatakan. Kan nggak tahu bagaimana proses perjuangan dari Mas Fajar. Yang tahunya kan ya sebentar lagi akan selesai. Mungkin yang melihat malah temannya yang lainnya lagi malah ternyata sudah lulus dikatakannya, sehingga orang yang menilai itu kelihatannya mudah sekali, tapi prakteknya yang menjalankan itu kan berdarah-darah, bahasa seperti itu. Ya, lanjut slide-nya Mas. Lanjut slide-nya. Ya, di sini akan saya coba bagi beberapa tahap, karena dua pemateri nanti, saya dan Bu Sindu. Yang pertama berarti benar-benar nanti yang akan lulus, berarti bagaimana surat lamaran kerja, bagaimana tes tertulis, wawancara, kejadian dan konflik. Nanti selanjutnya dibahas di Bu Sindu. Ya, lanjut. Yang pertama terkait dengan membuat surat lamaran kerja, itu kan sebenarnya hal yang mudah. Lanjut slide-nya. Saya kira itu kan hal yang mudah, yang kemungkinan saudara-saudara juga sudah pernah praktekkan. Slide-nya dilanjutkan Mas, operatornya. Lanjut saja. Ini beberapa hal terkait dengan surat lamaran kerja. Yang saya tekankan, yang pertama, nanti surat lamaran kerja itu kan bisa ditulis tangan, bisa diketik. Nah, itu diperhatikan kalimat katanya, besar kecilnya, juga diperhatikan bahasanya itu jangan sampai terlihat di awal pertama itu kok ternyata sudah nggak meyakinkan. Itu harus diperhatikan. Misalkan akan ditulis tangan, oh ternyata ada yang salah di tip X. Kalau dipakai untuk kata dikirimkan, itu kan terlihat jelek kata. Kalau ada tip X-nya itu kan terlihat jelek, ya diganti dikatakan. Jangan sampai seperti itu. Dan jangan lupa di situ dicermati antara persyaratan di lowongan tadi, kan ada pengumuman itu. Persyaratannya apa, yang dituju jabatannya apa, saudara sudah menyesuaikan katakan. Oh, saya memiliki persyaratannya. Dan juga jabatan apa yang dituju sudah ada di surat lamaran saudara. Nah, itu yang perlu dicermati. Jangan sampai kertasnya jelek, jangan sampai ada tip X-nya, jangan sampai di surat lamarannya malah nggak ada yang dituju jabatannya. Dan juga
antara syarat yang dicantumkan dengan yang saudara miliki itu sudah match, sudah sesuai. Karena biasanya kan ada mensyaratkan minimal S1 atau minimal SMA, minimal pengalaman, dan lain-lainnya itu saudara cermati setidaknya itu mendekati. Jangan yang terlalu jauh. Kalau terlalu jauh ya kemungkinan tidak memenuhi syarat ya langsung nanti tidak lolos katakan. Karena dia mensyaratkan minimal pengalaman 5 tahun, minimal sudah pernah menjabat menjadi apa gitu. Itu saudara mencoba untuk masuk, ya nanti kemungkinan akan gagal. Nah itu sehingga perlu dicermati hal itu agar nanti harapan yang saudara bangun dengan realitanya nanti itu cenderungnya nggak terlalu jauh berbeda. Oke lanjut, slide selanjutnya terus saya perhatikan di sini, ini contoh saja, contoh dari surat lamaran. Oh langsung aja, langsung ya suratnya, contoh surat lamarannya. Bisa perhatikan di sini contohnya. Nah ini contohnya, nah ya perlu saya tekankan, jangan sampai yang atas ini kepadanya ini nggak jelas, dan yang bawahnya ini lampiran. Dan pertimbangan di sini kan ada lampirannya, ada daftar riwayat hidup, ada ijazah dan lainnya. Jangan sampai ini itu yang saudara tulis dengan nanti yang saudara lampirkan itu tidak klop. Atau yang saudara punyai itu ya nanti silakan dilampirkan. Jangan saudara malah tidak dilampirkan itu jangan. Nah sehingga ini diperhatikan karena surat yang tadi itu kan hanya mengantarkan. Nanti menjadi faktor penimbang itu adalah ini. Nah faktor penimbang selanjutnya, yang lainnya, yaitu di sini contoh daftar riwayat hidup. Nah untuk daftar riwayat hidup di sini saudara buat sebagus mungkin karena ini hanya contoh ya tidak sempurna. Coba saudara jelaskan sebaik mungkin di sini dari awal sampai akhir. Biasanya kan ada ini, ada biodata diri, ada pendidikan formal, pendidikan non formal, pengalaman organisasi, pengalaman kerja, kemampuan, dan yang lainnya itu coba semuanya tampilkan di sini sehingga pembaca itu saudara itu ketika dilihat di sini, dilihat dari CV ini itu saudara sudah terlihat meyakinkan biasanya. Pengalaman kerjanya ketua HMG, ketua DEMA, ketua SEO misalkan saja, dan lain-lain itu nanti kan lebih meyakinkan daripada yang pengalaman kerjanya nggak ada, atau pengalaman kerjanya tidak ada. Nah ini harus diperhatikan, dibuat sebaik mungkin karena ini akan membuat si pembaca nanti pihak perusahaan itu menjadi yakin saudara itu cukup layak. Dan juga biasanya di surat lamaran di pengumuman itu kan ada syarat-syarat. Nah syarat-syarat itu nanti kan juga dilihat di sini. Masyarakat punya pengalaman, saudara di sini malah nggak ada, kan nggak klop katakan. Nah sehingga harus dikelupkan. Ini terkait dengan contoh dari kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Nah ini dibuat sebaik mungkin. Nah cuman ini nanti terkait dengan yang bersangkutan. Memang beda orang beda. Karena aktivitas mereka beda, akhirnya isinya juga berbeda di sini. Oke selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, saya kira itu terkait dengan bahasanya itu dalam rangka untuk tes administrasi. Karena nanti dalam pekerjaan itu nanti kan ada beberapa tahap. Ada tahap administrasi, ada tahap tertulis, ada tahap wawancara, mungkin ada tahap psikotes, ada tahap yang lain-lainnya. Itu kan tahapannya nanti beda-beda menyesuaikan kepentingan dari perusahaan, menyesuaikan kepentingan institusinya. Tapi yang jelas biasanya yaitu tahap administrasi dan tertulis itu biasanya yang sering ada. Nah, yang tadi itu bisa saja nanti saudara malah gagal ketika nanti nggak memenuhi. Ketika yang tadi sudah lolos, maka nanti baru tahap kedua ini. Nah, tes tertulis itu versinya juga macam-macam, versinya nggak sama dikatakan.
menyesuaikan institusinya. Tapi yang biasanya ada, nantinya layarnya bisa ditambahi, ada ini. Contohnya yaitu ada TPA, psikotes, bahasa Inggris. Apakah hanya ini? Enggak, beda institusi bisa beda. Ini dilakukan berapa lama? Apakah cukup 3 jam, setengah hari, 1 hari, 2 hari, atau berapa hari dikatakan. Nah, itu ternyata berbeda-beda. Saya pernah tahapan tes itu dari setelah administrasi kan itu tahap internal perusahaan. Lalu tahap tes, ada tahap tertulisnya. Tertulisnya ternyata macam-macam. Itu saya pernah itu tes tertulisnya saja, itu ternyata sehari nggak cukup. Jadi kan saking banyaknya sehari nggak cukup dari pagi sampai sore, ternyata nggak cukup, dilanjutkan hari lainnya. Dilanjutkan hari lainnya lagi sampai sebegitu panjangnya ternyata. Terkadang itu perusahaan atau institusi itu membuat atau pengen benar-benar seleksinya. Itu pernah dikatakan. Saya mengalami seperti itu. Lanjut. Nah, terkait dengan tes tertulis ini, nah itu nggak akan cukup kalau waktunya di sini dijelaskan. Saudara nanti silahkan bisa tanya ke Google atau beli buku terkait TPA, terkait psikotes. Itu ragamnya kan macam-macam dikatakan. Saudara harus familiar. Walaupun saudara sudah pernah juga waktu makan masuk di UIN itu kan ada TPA. Ada yang sinonim antonim, ada yang hitung-hitungan, ada yang gambar-gambar, ada yang malah diminta untuk menggambar, dan lain-lainnya. Itu nanti kan jika saudara beli buku TPA, buku psikotes itu ada satu buku sendiri, itu lengkap dari awal sampai akhir, yang itu nanti menjadi setidaknya itu pernah pengalaman yang lengkap seperti itu. Karena yang namanya psikotes, TPA ya akan identik dengan itu dikatakan. Versinya yaitu, cuma nanti kalimatnya soalnya berbeda, tapi versinya kan sama. Versinya ya seperti itu, seperti itu. Kalau ditanya, kenapa kok harus ada yang kadang diminta menggambar pohon, kadang ada macam-macam ini, itu kenapa kok nggak tes yang langsung substansinya saja? Calon akuntan ya nanti diminta buat laporan keuangan, diminta apa dikatakan, kok nggak langsung spesifik seperti itu, kenapa kalau ada TPA gitu. Karena menurut ilmu psikologi, kemampuan di sini itu menunjukkan dikatakan kemampuan mereka nanti dikatakan. Karena bisa saja nanti yang mereka bisa memang buat laporan keuangan akan menjadi akuntan, tapi kan faktor-faktor yang lainnya itu terkadang mereka belum tentu siap. Nah, sehingga kalau yang ini tadi itu mereka nanti menurut psikologi yang ternyata dipraktekkan sekarang itu kan lebih identik dengan keseluruhan dari yang bersangkutan. Bagaimana kemampuan mereka ketika menghadapi kesulitan dan lainnya bisa diwujudkan dari sini. Ini menurut ilmu psikologi bisa dilihat dari sini. Nah, dan apa bahasanya terkait dengan lama tidaknya tadi kan saya katakan ada yang sebentar, ada yang berhari-hari prosesnya di sini, mengerjakan di sini. Dan saya pernah apa bahasanya itu, saudara dituntut juga untuk kejujurannya ketika mengerjakan ini, karena ada soal-soal tertentu itu yang terkadang menyudutkan ke saudara. Misalkan saja ya pertanyaan itu kan tergantung nanti si pembuat psikotesnya. Pernahkah saudara pacaran misalkan? Pernahkah saudara melihat film yang enggak dikatakan? Itu terkadang menjadi sebuah pertanyaan dikatakan. Nah, itu nanti kan itu sebenarnya di pengen melihat bagaimana tingkat kejujuran dari saudara, karena soal tadi itu ada petunjuknya, nanti setiap soal ada petunjuknya. Nah, nanti kan ada dikatakan umumnya itu bagaimana, nah, nanti kan akan terlihat di situ. Ketika orang umum mengatakan A, B, C, D,
ternyata saudara kok mengatakannya malah yang Z, itu kan jauh sekali. Berarti ini menunjukkan orang ini tidak jujur. Nah, itu juga harus diperhatikan. Lihat instruksinya, nah itu diikuti. Terkadang ada yang tadi soal itu yang kelihatannya menyudutkan, ini kok ditanyakan kadang seperti ini katanya. Yang kelihatannya itu bahasanya itu menyudutkan dikatakan. Oke, saya lanjutkan. Lanjut slide selanjutnya. Nah, itu tadi terkait dengan tes tertulis. Saya kira sudah cukup itu. Nah, selanjutnya yaitu ada tes wawancara. Tadi kan ada tahap administrasi akan saudara hadapi dalam menghadapi tes tertulis. Nah, ketika di tes tertulis tadi itu saudara kan terkadang ada yang menjadi optimis, merasa nanti sudah akan diterima karena bisa mengerjakan, dan juga terkadang sudah menjadi merasa pesimis karena soalnya kok ternyata banyak sulit dan terkadang nggak bisa mengerjakan. Dan terkadang antara tahap tertulis dengan wawancara terkadang 1 hari, harinya sama. Nah, sehingga saudara harus siapkan itu. Sehingga di sini jangan saudara terlihat status wawancara itu tidak meyakinkan. Nah, itu harus diperhatikan. Oke, selanjutnya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika tes wawancara. Yang jelas ini, pertama, siapkan diri sebagai mungkin. Saudara harus persiapkan kira-kira pertanyaannya apa saja ketika wawancara. Walaupun nanti wawancara itu bisa nanti menanyakan macam-macam, bisa di luar yang saudara perkirakan, itu terserah mereka. Terus setidaknya saudara sudah pernah punya gambaran kira-kira pertanyaan saat wawancara itu apa. Selain itu, cari gambaran perusahaan yang dilamar. Jangan sampai saudara melamar sebuah perusahaan, ternyata saudara nggak paham sama sekali aktivitas di perusahaan itu. Karena bisa saja nanti ditanyakan. Jangan sampai terlambat. Lalu mempersiapkan kebutuhan wawancara sedini mungkin. Saat wawancara kira-kira mensyaratkan membutuhkan membawa sesuatu atau tidak. Karena terkadang ada yang mensyaratkan. Nah, itu jangan sampai ada yang tidak membawa. Tetap tenang, fokus, dan juga jangan berlebihan. Berlebihan dari penampilannya ataupun berlebihan ketika menjawabnya. Saudara datang terlalu, biasanya itu make up-nya terlalu berlebihan, gitu. Apalagi cewek, sampai bedanya itu 5 cm gitu. Nah, itu kan menjadi tidak terlalu lumrah gitu. Jangan berlebihan. Yang pantas itu bagaimana itu nanti yang harus diperhatikan. Nah, lanjut slide-nya. Nah, ini contoh dari pertanyaan. Apakah hanya ini? Enggak, itu terserah si yang bertanya, apapun terserah mereka. Ini hanya sekedar contoh. Saudara bisa cari di Google, itu banyak sekali contohnya. Dan itu pun hanya sekedar contoh. Tapi setidaknya kan sebagian seperti itu. Ini contoh yang pertama, pertanyaan tentang yang pribadi. Saudara diminta menceritakan dirinya. Saudara diminta menjelaskan kenapa kok milih jurusan akuntansi syariah. Itu kan alasan-alasan pribadi. Itu nanti bisa ditanyakan. Lalu yang apakah hanya ini tentang pribadi? Itu tentang pribadi macam-macam. Pernah nggak punya pacar? Pernah ditolak tidak? Pernah menolak tidak? Dan lain-lain. Itu kan contoh terkait pertanyaan pribadi. Apakah itu bisa ditanyakan? Bisa. Itu terserah tadi si penanyanya. Lalu yang kedua, pertanyaan tentang pengalaman dan keterampilan. Nah, ini menjadi masalah ketika yang bersangkutan tidak punya, nggak pernah di organisasi, nggak pernah bekerja, apapun itu dikatakan. Bekerja kan bisa macam-macam, yang level
dikatakan rendah sampai level yang tinggi, level atau dikatakan yang bahkan yang sesuai dengan bidang saudara ataupun yang tidak, itu kan juga kategorinya adalah pengalaman kerja ataupun keterampilan. Nah, itu menjadi masalah ketika ini nggak punya, tapi harusnya punya. Atau berarti saudara harus mengusahakan ini itu ada. Ketika ditanya itu saudara bisa menjawab dengan punya pengalaman, punya, pernah di organisasi ini, entah itu levelnya kecil atau bisa HMJ, Orda, SMA, di UKM, macam-macam kategori organisasi, entah internal atau eksternal. Keterampilan yang relevan dengan bidang saudara itu juga bisa ceritakan, ataupun yang tidak relevan dengan bidang saudara itu juga bisa diceritakan. Ada lagi ditanyakan bisa bekerja atau senang kerja tim atau individu. Ini juga terkadang ditanyakan. Bahkan ditanya juga apakah siap bekerja di bawah tekanan. Maksudnya apa ini? Di bawah tekanan itu ya bukannya di tekan-tekan itu enggak, tapi maksudnya adalah ada dikatakan target pekerjaan yang harus terselesaikan di waktu yang ditetapkan. Harus selesai hari ini, nggak selesai maka harus siap untuk melemburnya. Misalkan itu kan contoh, yaitu di bawah tekanan atau siap untuk rolling, siap dan lain-lain. Ini kan berada di bawah tekanan. Ada juga terkadang pertanyaan seputar gaji. Berapa gaji yang kamu harapkan? Kadang jadi ditanyakan. Nah, ini juga saudara menjawab itu yang visible, yang lumrah, menyesuaikan saudara dan menyesuaikan perusahaan. Saudara kan tadi sudah mempelajari perusahaannya, ini perusahaan yang bagaimana, besar, kecil. Saudara juga tahu backgroundnya, fresh graduate atau sudah pengalaman, kan semuanya fresh graduate. Ya, tentunya yang lumrah katakan. Jangan sampai yang ada di agak rame tahun kemarin atau kapan itu yang saya kan yang lulusan UI, saya lulusan UI minimal gajinya harus sekian. Kalau yang PTS atau yang PTN lainnya nggak masalah, hanya sekian gitu. Kalau saya kan UI ya minimalnya harus sekian nominalnya. Nah itu jangan dikatakan. Kalau perusahaan kecil meminta yang besar kan enggak, sehingga ini harus diperhatikan. Nah, bisa saja nanti saudara menjawab nominal sekian. Mereka menjawab lagi, kami tidak dapat memenuhi permintaan gaji Anda. Serba banyak Anda bisa menurunkan permintaan gaji tersebut. Nah, itu juga nanti saudara bisa ditanyakan. Nah, kalau ditanya, jika ditanya nominal gaji, harus dijawab nominal rupiah atau dijawab kita menyesuaikan kebijakan perusahaan. Yang kalau seperti ini bagaimana kata? Baiknya dijawab nominal rupiah. Saudara sesuaikan tadi perusahaannya bagaimana, UMK daerah itu berapa, saudara kategori fresh graduate atau kategori tidaknya itu sesuaikan. Nah, saudara bisa menetapkan nanti nominalnya, sehingga kesannya itu saudara lebih elegan. Nggak kategorinya itu murahan kasarnya. Wis terserah dibayar berapapun, saya menerima, nggak seperti itu dikatakan. Ya saudara tetapkan, kata saudara kan punya kompetensi sehingga harus sekian. Kalau enggak ya kasarnya seperti itu, tapi kan pilihannya itu halus. Nah, itu harus terlihat dikatakan. Selanjutnya. Nah, itu terkait dengan berarti tes administrasi selesai, tes tertulis selesai, tes non tertulis, wawancara selesai. Apakah hanya itu tesnya? Enggak. Kadang ada tes praktek, ada tes
macam-macamnya lainnya itu menyesuaikan. Kalau mungkin dosen guru akan diminta mengajar, meminta mempraktekkan terkait dengan kemampuannya nanti. Kalau menjadi akuntannya nanti diminta misalkan contoh mengerjakan laporan keuangan, entah yang manual ataupun dengan bantuan software. Nanti diminta untuk menginterpretasikan atau menjelaskan hasil dari yang disampaikan. Bisa diminta lagi juga terkait dengan studi kasus. Bahkan juga terkadang tadi menyesuaikan jabatannya. Sehingga nanti tesnya itu versinya bisa macam-macam. Tapi yang sering ada seperti tes tertulis tadi dan wawancara. Itu yang paling umum ada. Yang selain itu praktek dan lain-lainnya itu nanti menyesuaikan dari perusahaan. Tapi kalau umumnya akuntan ya berarti dari mempraktekkan studi kasus buat laporan keuangan manual, bisa mungkin dengan software, minta untuk menjelaskan. Oke, berarti kita umpamakan, kita asumsikan sudah bisa masuk, sudah masuk di pekerjaan, maka setelah itu saudara akan beradaptasi, saudara akan berhadapan dengan dua hal ini yang pasti akan ada. Yaitu yang pertama adalah berhadapan harus mau bekerja dan pasti akan berhadapan dengan konflik. Dua ini itu pasti akan ada. Nggak mungkin di pekerjaan kok tidak ada kerja. Memang perusahaan karyawannya hanya satu, nggak mungkin. Ketika perusahaan itu karyawannya banyak, mau nggak mau harus ada tim. Pasti nanti akan ada konflik. Kenapa ya? Karena di sana banyak orang. Kalau banyak orang pasti akan ada konflik. Sifat orang itu macam-macam. Saudara kan sudah punya pengalaman waktu di rumah, mungkin waktu kos, waktu di pondok pesantren, dan waktu di kampus ini. Itu kan saudara sudah punya pengalaman. Temannya ada yang senang ikut contoh, tapi kalau disontoh tidak mau. Ya, ada mungkin temannya tadi yang lain-lainnya, suka traktir, sukanya ditraktir, dan lain-lain. Nah, lanjut slide-nya. Nah, terkait dengan kerjasama tim, di sini dikatakan bahwa kerjasama tim memang tidaklah mudah untuk dibangun. Perlu proses cukup panjang untuk memiliki tim yang solid dengan anggota-anggota yang saling bekerja sama tim yang sehati. Ini pasti dikatakan orang baru itu pasti mereka akan kaget-kaget, itu lumrah. Tapi kan nanti butuh proses. Nah, sehingga harus ditanamkan dalam setiap karyawan atau dalam diri sendiri, berarti ada visi bersama yang harus dicapai. Keberhasilan ini adalah keberhasilan perusahaan, tidak keberhasilan pribadi. Dan saya di perusahaan ini atau di institusi ini itu untuk mengembangkan perusahaan. Pribadi nanti berkembang, perusahaan menghargai pendapat yang lainnya. Kan pasti ada yang suka ngeyel, ada yang terkadang itu sukanya itu menjatuhkan atau menjelek-jelekan gitu. Kan itu kan lumrah ada gitu. Jangan mimpi di organisasi atau semuanya itu semuanya enak, semuanya itu benahan, nggak mungkin. Lalu ada saling percaya gitu. Komunikasinya intensif, saling menghargai kinerja anggota tim, dan jangan lupa kompetensi pribadi itu juga ditingkatkan. Jangan hanya menyalahkan orang lain tapi nggak mau melihat dirinya. Misalkan ada yang lain menyalahkan ke saya, oh ternyata memang saya kan nggak bisa, disalahkan ya lumrah. Jangan minta pengertian ke orang lain. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini beberapa hal yang harus dimengerti agar nanti bisa atau mampu nanti bekerja
sama di dalam tim. Ya lanjut. Sebenarnya yaitu terkait dengan konflik. Nah, tadi katakan konflik itu pasti akan ada, nggak mungkin tidak. Karena yang namanya ketika orang banyak kumpul itu nanti pasti akan ada konflik, itu hal yang lumrah dikatakan. Jangan kaget. Slide selanjutnya. Nah, terkait konflik itu pasti akan ada, sehingga tadi dikatakan jangan kaget. Nah, ketika ada konflik, sebelum ini, ketika ada konflik, maka nanti harus dilakukan hal-hal ini. Komunikasi menjadi faktor penentu. Karena terkadang ada beda persepsi, berbeda pendapat, kadang bahkan komunikasi lewat WA dengan komunikasi lewat telepon, komunikasi dengan tatap langsung itu berbeda. Nah, sehingga harus dibangun komunikasi yang baik. Kan terkadang kalau WA, nah itu kan dikatakan kalau mau jawab panjang itu males ngetiknya, akhirnya terlalu singkat, akhirnya yang memberikan pesan atau yang diberikan pesan terkadang beda persepsi. Proaktif dikatakan. Lalu ada keterbukaan. Nah, jika ada konflik dicari sebabnya apa. Lalu bersikap fleksibel, adil, dan bersekutu. Bersekutu dikatakan. Nanti kan bahasanya di organisasi itu nanti kan ada kelompok. Nah, saudara kan nanti dikatakan masuk kategori kelompok yang mana. Kalau hanya satu kelompok ya aman, maka masuk di dalam kelompok itu. Fleksibel di sini itu berarti dikatakan ya kadang mengalah, kadang memaksa, menyesuaikan kondisi, bisa beradaptasi, menyesuaikan yang terjadi di lapangan itu bagaimana. Karena kalau saudara nggak pernah mau mengalah, ya nanti saudara akan dikatakan tersingkir. Atau kalau ngalah saja, nggak pernah mau memaksa, juga nanti juga akan tersingkir. Sehingga lihat situasinya bagaimana kondisinya. Karena dalam konflik itu pasti membutuhkan hal-hal ini tadi. Oke, lanjut yang pokok bahasan terakhir dari saya. Nah, seperti digambar di sini dikatakan proses hidup itu panjang. Coba dilihat yang pertama, sekolah kan terlihat, kelihatannya seperti ini tahapannya. Dari TK, SD, perguruan tinggi, kelihatannya kan selesai di puncak. Ternyata itu puncak yang masih rendah. Kehidupan selanjutnya itu masih sangat panjang. Nah, sehingga harus diperhatikan, harus mampu mengelola dirinya agar siap untuk menghadapi itu semuanya tadi. Oke, di slide terakhir saya ada selanjutnya, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan ketika nanti sudah masuk di pekerjaan kita. Fokusnya di sini sudah memperoleh pekerjaannya. Sebelumnya tadi kan proses mencari, setelah memperoleh, dan ini berarti setelah memperoleh dan membangun karirnya. Berarti kan adaptasi dunia kerja baru, bagaimana mampu menghadapi konflik tadi. Saudara kan lumrah kalau menginginkan kesejahteraan, lumrah ingin memperoleh gaji yang besar. Tapi kan harus diperhatikan perusahaan itu bagaimana, gajinya sekian, karena perusahaan mampunya hanya segitu. Nah, ketika pengennya lebih besar lagi, kan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah keluar, cari perusahaan yang lain, atau ya perusahaannya diperbesar sehingga nanti gaji saudara bisa lebih besar. Kan dua hal itu yang harus saudara lakukan. Mana yang saudara pilih ya terserah, boleh keluar cari pekerjaan yang lainnya dan gaji lebih tinggi, atau saudara membesarkan perusahaan tadi. Karena kalau keluar cepat memperolehnya terkadang untuk meningkatkan
gajinya. Tapi kalau membesarkan perusahaan, eh, gampang susahnya itu tergantung dari niat dan takdir. Terakhir menurut saya malah takdir. Kalau pengen membesarkan institusi dan besar perusahaan, itu kan butuh proses yang agak panjang, nggak mungkin cepat itu. Nah, itu tergantung kepada yang bersangkutan. Tapi yang perlu diperhatikan terkait pindah pekerjaan itu kan harus banyak hal yang menjadi pertimbangan. Mungkin kalau masih single nggak terlalu masalah, pertimbangannya sedikit. Jadi kalau sudah berkeluarga itu nanti banyak pertimbangan. Nanti saudara harus adaptasi dengan kerja. Saudara harus mampu adaptasi. Saudara akan menghadapi konflik yang baru. Saudara bahkan bisa mungkin tempat tinggalnya menjadi pindah, teman-teman baru, lingkungan baru. Kalau saudara juga ikut memindahkan keluarga, di lingkungan, keluarga, sekolah, dan lain semuanya baru. Konsekuensinya terlalu banyak, berat. Sehingga dipertimbangkan. Kecuali pindahnya di satu kota, jadi persoalan. Nah, terkadang ada lagi di sini itu problematika di rumah dan dunia kerja. Di rumah sedang kacau keluarganya, Mas Fajar menikah, istrinya menuntut, saya pengen mobilnya baru. Wah, mumet akhirnya Mas Fajar. Nah, sehingga akan membuat ketika dunia kerjanya tadi di perusahaan menjadi ada tekanan hal lain gitu. Nah, sehingga tekanan tadi ada tekanan di rumah dan dunia kerja. Ketika karirnya nanti meningkat, perusahaan yang mengikutinya pasti. Ya, sehingga harus dijaga. Harapannya terus sampai terakhirnya adalah husnul khotimah. Oke, saya kira itu materi dari saya. Berlanjut dan nanti diskusi setelah ini. Saya. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Warno, Bapak Ratno, izinkan saya untuk memaparkan ini ya, materi ya. Saya ngambil tentang perencanaan karir. Perencanaan karir di masa depan. Jadi, kenapa saya ngambil judul ini? Karena fresh graduate ya, lulusan S1 maupun sarjana dengan berbagai macam jurusan, itu banyak yang galau. Kira-kira saya mau memilih bekerja, berkarir di mana. Meskipun sebenarnya tujuan jurusannya sudah jelas, tetapi kadang masih galau. Saya mau memilih berkarir di kalau akuntansi mungkin di kantor akuntan atau di sektor pemerintahan atau pengen jadi akademisi, itu masih bingung kebanyakannya. Jadi saya kenapa mengambil materi ini, perencanaan karir di masa depan. Bisa minta tolong next, Mas. Ya. Baik, nanti yang akan kita bahas itu ada pentingnya perencanaan karir, lalu ada perencanaan karir itu sendiri apa, lalu ada langkah-langkahnya. Ya, bisa dilanjut. Oke, next ya. Pentingnya perencanaan karir. Ya. Di sini karir itu memiliki arti suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak terbatas oleh waktu maupun usia, yang ditemukan melalui penghayatan yang mendalam sehingga mampu menunjang dan meningkatkan kehidupan. Karir ini lebih menunjuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Jadi karir ini sifatnya lebih luas, jadi hanya sekedar pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan itu cenderung ke
melakukan suatu rutinitas ya, terus-menerus ya, menghasilkan barang, jasa, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang rutin. Nah, karir ini lebih dari itu. Di karir ini diyakini bisa sebagai panggilan hidup ya, meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan. Jadi berkarir itu lebih dari sekedar bekerja. Oke, next. Ya, pada dasarnya karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Ya. Jadi karir itu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan hidup, tapi dia maksimal sekali, enjoy sekali terhadap pekerjaannya, kemudian dia ini ya, perjalanan kehidupannya sebagai perkembangannya dari perjalanan kehidupan itu sendiri. Jadi digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Ya, lanjut. Karir ini diartikan tidak hanya sekedar pekerjaan yang rutin kita lakukan secara terus menerus, tapi lebih dari itu. Puncak karir tidak dapat dicapai secara instan, melainkan harus dengan perencanaan yang matang. Dengan perencanaan, seseorang akan dapat berhasil menikmati serta bisa menggapainya secara optimal. Oleh sebab itu, perencanaan karir masa depan menjadi penting untuk diperhatikan. Jadi, mengingat karir ini tidak hanya sekedar pekerjaan yang rutin kita lakukan, tapi lebih dari itu. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya merencanakan sebaik mungkin karir kita ke depannya itu seperti apa. Lanjut. Ya, lanjut satu lagi, Mas. Nah, kita sudah masuk ke perencanaan karir. Perencanaan karir itu apa sih? Ya, perencanaan karir ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara terarah dan fokus dengan berdasar pada potensi. Nah, potensi itu apa? Ada minat, bakat, keyakinan, lalu ada nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas ya maupun secara kuantitas atau pekerjaan. Jadi perencanaan karir itu nanti kita melakukan perencanaan secara terarah dan fokus ya, nanti berdasarkan minat, bakat, keyakinan dan nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan tadi. Next. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Itu di next ya, Mas. Ya, yang pertama langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mengembangkan rencana karir. Mengembangkan rencana karir itu kita mulai dari memikirkan apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Ya, jadi setelah lulus saya pengen jadi apa misalnya? Saya pengen jadi akuntan publik misalnya ya, atau saya pengen jadi dosen ya, misalnya, atau saya pengen bekerja berkarir di bank syariah misalnya. Anda bisa lakukan pengembangan karir di situ, di rencana karir Anda seperti apa yang Anda inginkan. Kemudian yang kedua adalah meninjau bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Jadi kita pikirkan secara serius dan mendalam hal-hal yang kita sukai, yang mampu kerjakan dengan baik, serta nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Misalnya ya, kalau pengen jadi apa namanya, pengen jadi ini misalnya yang announcer ya, misalnya penyiar, Anda tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan baik di depan umum, misalnya, itu merupakan suatu
kendala juga ya. Jadi lebih enak ketika bisa menjadi fakta dan alangkah baiknya ketika potensi yang kita miliki itu sesuai dengan bakat dan minat kita. Lalu yang ketiga, mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan. Cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita, yaitu sesuai bakat serta minat yang kita miliki, latar belakang pendidikan, kondisi kerja serta lingkungan yang kita harapkan, serta hal-hal lain yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir atau pekerjaan kita. Jadi kita cari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan yang sudah kita identifikasi tadi ya, pengen apa, kemudian kemana kita harus mencari tahu jenis pekerjaannya apa, lalu kita sinkronkan dengan latar belakang pendidikan yang kita punya. Kondisi kerjanya juga seperti apa, lingkungan yang kita harapkan. Ya. Selanjutnya, next. Ada membandingkan ya. Membandingkan keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan. Jadi minat kita apa, kita bandingkan dengan jenis karir atau pekerjaan yang kita pilih itu tadi. Lalu yang selanjutnya mengembangkan tujuan karir. Mengembangkan tujuan karir yaitu mengembangkan tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategi selanjutnya. Misalnya pengen jadi akademisi atau pengen jadi dosen misalnya ya. Anda pasti tahu langkah-langkah strategi selanjutnya apa yang harus dilakukan selepas lulus dari S1 instansi ya. Jadi Anda bisa merancang langkah-langkah strategis selanjutnya. Yang keenam, ada pendidikan atau pelatihan. Ini ikuti pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. Jadi misalnya Anda pengen jadi itu tadi, misalnya pengen jadi akademisi atau pengen jadi dosen, Anda bisa melanjutkan studi lagi misalnya. Atau kalau Anda pengen yang lainnya misalnya bekerja di kantor akuntan misalnya ya, Anda bisa meningkatkan kompetensi Anda di bidang akuntansi atau audit begitu ya, dengan mengikuti pelatihan atau melanjutkan studi pendidikan. Selanjutnya ada keuangan ya. Ini kelihatannya sepele tapi banyak sekali faktor pengaruhnya ya. Kita mungkin berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya materi yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Misalnya kita pengen jadi apa, kemudian kita kalkulasikan kira-kira butuh dana berapa untuk mewujudkan karir kita ini. Anda bisa postkan di situ ya. Lalu yang kedelapan ada konsultasi. Ini Anda bisa coba meminta nasihat dari beberapa sumber yang Anda yakini dapat membantu memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir atau pekerjaan pilihan Anda. Misalnya kalau Anda bisa bertanya ke siapa mungkin narasumber yang Anda yakini Anda bisa bertanya, Anda tanyakan ya, terkait dengan pilihan karir yang sedang Anda galaukan misalnya. Oke, selanjutnya next. Nah, ini ada rumus Richard Leider ini seorang konsultan karir di Amerika Serikat. Ini dia mengkalkulasikan bagaimana kita dapat mewujudkan rencana karir di masa depan dengan efektif. Jadi rumusnya adalah karir sama dengan T plus 2P plus E plus P. T itu talent atau bakat, lalu 2P itu passion and purpose, yang E itu environment atau lingkungan, lalu yang V vision atau pandangan atau visi. Jadi Anda bisa mencapai karir maksimal itu dengan kombinasi beberapa itu tadi ya, talent atau bakat. Jadi Anda punya bakat, lalu Anda punya passion dan purpose, tujuan, lalu plus lingkungan
Dan yang terakhir adalah visi. Jadi ketika Anda bisa menggabungkan semua itu, Anda akan mencapai karir yang Anda idamkan. Talent itu apa? Bakat. Bakat itu kelebihan dan kelemahan yang kita miliki, ya, kelebihan dan kelemahan. Jadi pintar-pintarlah mengidentifikasi kelemahan kita apa, kemudian kelebihan kita apa. Di kelemahan kita misalnya apa ya, Anda harus jujur dengan diri sendiri, kelemahan saya apa, kelebihan saya apa, ya. Lalu untuk passion ya, passion itu apa ya, passion itu minat ya, minatnya, passionnya, kemudian purpose-nya, tujuannya juga harus jelas. Jadi kalau kita bekerja dengan passion itu enak sekali ya. Jadi rasanya seperti nggak bekerja. Jadi seperti melakukan hobi, melakukan sesuatu pekerjaan yang bisa menghasilkan itu tadi ya, meningkatkan kualitas hidup kita, tidak hanya sekedar penghasilan yang kita harapkan, tetapi ada kepuasan batin di situ yang kita capai. Jadi makanya pentingnya passion di dalam sebuah pekerjaan itu tadi. Jadi akan lebih optimal dengan pekerjaan dengan passion itu ya, dan purpose itu. Oke, selanjutnya ada environment atau lingkungan. Lingkungan itu dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat bermain. Ya. Dalam lingkungan sekitar, seseorang dapat mengasah bakat dan minatnya sedemikian rupa sehingga dapat menggapai karir yang direncanakan. Lingkungan sekitar menjadi tempat belajar dan aktualisasi diri. Oleh karena itu, selalu pilihlah lingkungan yang positif, yang tidak menghambat karir kita di masa depan. Jadi selalu memilih lingkungan yang positif untuk Anda, kemudian tinggalkan lingkungan-lingkungan yang negatif, ya. Selalu mencari lingkungan yang bisa meningkatkan aktualisasi Anda, aktualisasi diri ya. Jadi, tinggalkan lingkungan yang menghambat diri, Anda bisa tinggalkan dan cari lingkungan yang lebih baik serta lebih positif. Kemudian yang terakhir ada vision atau pandangan. Ini visi ya. Visi ini memandang jauh ke depan. Kita dapat mengetahui bentuk-bentuk karir yang akan dicapai. Untuk menciptakan sebuah visi yang baik, langkah pertama adalah menggali potensi diri dan membuat perencanaan bagaimana memanfaatkan potensi tersebut untuk meraih karir yang dicita-citakan. Visi. Kalau perusahaan kan juga punya visi. Perusahaan punya visi, Anda secara pribadi juga harus punya visi. Paling enggak kalau misalnya bisa 5-10 tahun ke depan lebih bagus ya. Kalau nggak bisa ya minimal 2-3 tahun ke depan. Saya harus punya planning kira-kira dalam jangka waktu tersebut saya akan menjadi apa, saya pengen jadi apa gitu. Jadi berawal dari mimpi-mimpi yang ingin kita raih, itu visi. Jadi bertanya kepada diri sendiri apa yang diinginkan di masa depan, kemudian membayangkan kira-kira beberapa tahun ke depan saya bisa enggak, gitu. Saya pengen jadi apa. Jadi itu visi ya. Lalu next selanjutnya. Nah, ini beberapa hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan setelah membuat perencanaan. Setelah tadi Anda membuat perencanaan ya, 1, 2, 3 secara detail. Kemudian yang paling penting adalah eksekusinya atau pelaksanaannya. Tanpa ada eksekusi, perencanaan yang matang dan detail itu tidak akan berarti apa-apa. Jadi eksekusi yang penting mulai saja dulu seperti apa? Tokopedia ya. Mulai aja dulu. Jadi harus dieksekusi. Nah, jadi apa namanya? Perencanaan itu kalau nggak ada eksekusinya percuma. Kemudian lakukan evaluasi secara berkala, bisa triwulan, semester, atau tahunan. Ini evaluasi ini bertujuan untuk mengontrol dan memperbaiki hal-hal yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai atau tidak. Ketika mengevaluasi, Anda pasti menemukan beberapa kendala, misalnya beberapa kendala, terus kemudian Anda memutuskan, tak rubah, aku pengen merubah perencanaan saya. Boleh dirubah asal jangan terlalu sering karena akan mengakibatkan gagal fokus ya nanti.
Jadi isinya hanya bongkar pasang terus. Ya. Rencana yang baik itu akan efektif ketika dilaksanakan juga secara baik. Oleh karena itu pada waktu merencanakan juga harus secara matang. Selanjutnya, next, ini yang terakhir. Nah ini sabar, berdoa, berpikir positif dan terus berusaha. Ya, tips terakhir dari saya ini yang tidak boleh terlewatkan, yaitu sabar, tetap berpikir positif. Ketika sudah mendaftar ke berbagai perusahaan yang ternyata belum diterima, misalnya, maka yang harus dilakukan adalah bersabar. Yang pasti Anda telah melakukan yang terbaik selama proses seleksi, namun mungkin Allah Subhanahu wa taala merencanakan yang lebih baik lagi. Jadi selalu positif, selalu semangat, jangan menyerah ya. Selanjutnya Anda harus selalu berusaha, berdoa dan terus berusaha serta pantang menyerah menghadapi kegagalan. Dengan sabar dan berpikir positif, Anda akan terlatih untuk mengevaluasi dan mengeksplorasi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian pula kualitas diri akan semakin meningkat. Ya. Jadi kegagalan itu bukan untuk bukan untuk disesali ya. Kegagalan itu awal dari keberhasilan. Jadi tetap semangat ketika apa yang Anda planningkan kok nggak sesuai gitu ya. Anda bisa ganti plan Anda, lalu tetap pacu kekuatan Anda, kenali diri Anda, dan jangan fokus pada kelemahan. Kalau misalnya Anda gagal, evaluasi sebentar, lalu lupakan. Ya, Anda harus fokus kepada pencapaian yang sudah Anda dapat, kemudian pacu bidang yang sudah berhasil, dan jangan selalu fokus ke kegagalan. Kegagalan itu hanya untuk evaluasi sebentar. Ya, saya rasa itu ya untuk materi planning perencanaan. Kita lanjutkan mungkin nanti ke diskusi ya Mas. Iya Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.